Perkenalkan, nama saya Stephen dari kelas IPSD, absen 32. Pada kesempatan hari ini, saya akan menceritakan sesuatu tokoh wirausaha yang sukses di Indonesia. Wirausaha ini bernama Chairul Tanjung. Chairul Tanjung adalah salah satu pengusaha sukses di Indonesia. Dia merupakan seorang pengusaha sukses sekaligus CEO utama di City Corp. Pada 2010, namanya berada pada urutan ke-937 dari 1.000 orang terkaya di dunia, versi majalah Forbes, dengan total kekayaan mencapai 1 miliar US dollar. Biografi Chairul Tanjung, yaitu pengusaha. Chairul Tanjung lahir di Jakarta tanggal 16 Juni 1962. Ayahnya bernama Abdul Ghaffar Tanjung dan berasal dari Sibolga, Sumatera Utara. Ayahnya merupakan seorang wartawan pada Orde Lama yang telah menerbitkan suatu kabar berplak kecil. Sedangkan ibunya bernama Halimah, seorang wanita keturunan Cibadak, Jawa Barat. Chairul Tanjung semasa muda hidup dalam keluarga yang sederhana dan tinggal bersama dengan 6 saudara lainnya. Pada masa Orde Baru, ayahnya dipaksa tutup karena berseberangan secara politik dengan pengusahaan saat itu. Keadaan ini membuat mereka tinggal di kamar losmen yang sempit. Terus pendidikan Chairul Tanjung. Chairul Tanjung bersekolahan di SD Van Lith, Jakarta di tahun 1975. Kemudian melanjutkan sekolah penengahnya di SMP Van Lith, Jakarta pada tahun 1978. Yang kemudian melanjutkan bersekolah di SMA Negeri 1 Boedi Utomo, Jakarta di tahun 1981. Semasa kuliah, Chairul Tanjung sempat bekerja sampingan dengan berjualan buku kuliah, sentasilan, kaos, dan membuka jasa fotokopi di kampus. Dia juga pernah mendirikan toko yang menjual peralatan khusus kedokteran dan laboratorium di Bilangan Senen, Jakarta Pusat. Chairul Tanjung juga pernah mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan tingkat nasional pada tahun 1984 sampai 1985. Terus memulai membangun bisnis Chairul Tanjung. Selesai lulus kuliah, Chairul Tanjung bersama 3 orang rekannya mendirikan sebuah perusahaan yang mereka beri nama PT, yaitu Pariarati Sindrutama, di tahun 1987. Dengan modal awal sekitar 150.000 yang dipinjam dari Bank Exim, mereka memproduksi sepatu anak-anak untuk diekspor. Chairul Tanjung memberi nama perusahaan barunya tersebut dengan nama Para Group. Perusahaan konglomerasi perusahaan, yaitu perusahaan yang mempunyai beragam bisnis dan memungkinkan tidak ada kaitan antara satu sama lain. Ini mempunyai anak perusahaan diantaranya Para Inti Holdindo sebagai Father Holding Company, yang membawakan beberapa subholding, yakni Para Inti Investindo, Media dan Investasi, Para Global Investindo, Bisnis Keuangan, dan Para Inti Propertindo, yaitu properti. Kehebatannya dalam membangun jaringan dan sebagai pengusaha membuat bisnis yang ia kelola semakin berkembang. Chairul Tanjung memposisikan dirinya di 3 bisnis inti, yaitu keuangan, properti, dan multimedia. Tips berbisnis dari Chairul Tanjung. Chairul Tanjung merupakan salah satu seorang pengusaha sukses dalam berbisnis. Dia memiliki beberapa cara agar bisnis yang dia kelola menjadi lebih baik, tentunya sukses. Chairul Tanjung menyatakan bahwa dalam membangun bisnis, mengembangkan suatu jaringan adalah hal yang penting. Selain itu, memiliki rekan yang baik juga sangat diperlukan. Membangun relasi pun bukan hanya dengan perusahaan yang sudah ternama, tetapi juga pada perusahaan-perusahaan yang belum terkenal sama sekalipun. Bagi dirinya, pertemanan yang baik akan membantu proses berkembangnya bisnis yang dikerjakan. Ketika bisnis sedang dalam kondisi tidak bagus, maka jejaring bisa diandalkan. Dalam hal investasi, Chairul Tanjung memiliki idealisme bahwa perusahaan lokal pun menjadi perusahaan yang mampu bersinergi dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Menjadi Menko Perekonomian. Pada tanggal 16 Mei 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Ketua Komite Ekonomi Nasional, yaitu KEN, Chairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian. Chairul Tanjung menggantikan Hatta Rasja
yang telah resmi mengundurkan diri karena maju menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014 dengan dukungan dari para Gerindra, PKS, PAN, Golkaran, dan PPP. Pelantikan Chairul Tanjung dilakukan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Senin, tanggal 19 Mei tahun 2014. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 2014, di tanggal 27 Oktober 2014, Chairul Tanjung digantikan oleh Sofyan Djali sebagai Menko Perekonomian. Dan yang terakhir ada penghargaan. Pada tanggal 18 April 2015, Chairul Tanjung dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Kewirausahaan di Universitas Airlangga, bisa disebut Unair, Surabaya. Pengukuhan gelar tersebut dilakukan di Ruang Garuda Mukni, Gedung Rokok Rektoran, Kampus Ci-Unair, Surabaya. Chairul Tanjung juga mendapatkan penghargaan dari Majelis Ulama Indonesia atau bisa bilang MUI Award di tahun 2015. Jadi itu saja yang bisa saya berbicarakan tentang cerita Chairul Tanjung ini. Jika ada salah berbicaraan atau bahasa yang tidak enak, mohon maaf. Sekian, terima kasih.